Supriyani, guru yang didakwa memukul siswanya sendiri, dituntut bebas dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Sidang hari ini memang mengagendakan pembacaan tuntutan kepada Supriyani oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan berbagai pertimbangan seperti luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, JPU menilai tindakan Supriyani tersebut dianggap bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama menjalani persidangan, Supriyani juga dinilai menunjukkan sopan dan kooperatif dalam mengikuti agenda. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, lanjut JPU. Jaksa menyimpulkan tindakan Supriyani memukul siswa SD bukan tindak pidana, sehingga menuntut majelis hakim memutuskan terdakwa bebas. Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Andulo memutuskan, 1. Menyatakan menuntut Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, tukas JPU. Namun demikian, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan tetap meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Andri melihat ada keanehan dalam tuntutan JPU lantaran Supriyani dianggap memukul korban meski tidak dianggap termasuk tindak pidana. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, jelasnya. Sidang lanjutan akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dilaporkan atas kasus pemukulan siswa. Wanita 36 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Pelapor merupakan ayah korban, Aibda WH yang menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Baito. Dugaan kasus pemukulan terjadi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di ruang kelas korban. Sebelum penetapan tersangka, Supriyani dan Aibda WH berulang kali menjalani proses mediasi. Bahkan Supriyani mengaku telah 5 kali meminta maaf ke Aibda WH. Permintaan maaf tersebut bukan karena Supriyani melakukan pemukulan ke anak Aibda WH berinisial D. Saya sudah 5 kali bertemu Pak Bowo, Aibda WH, dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya, ucap Supriyani. Aibda WH membalas permintaan maaf Supriyani dengan ancaman penjara. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah, sambungnya. Guru honorer bergaji Rp300.000 juga diminta uang damai oknum polisi. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Supriyani membongkar upaya pemerasan yang dilakukan Kapolsek Baito sebesar Rp2 juta. Kalau yang Rp2 juta itu saya sampaikan diminta dari Kapolsek Baito. Dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan, terus suami saya sampaikan ke saya kalau Pak Kapolsek minta uang Rp2 juta, tuturnya. Oknum penyidik Polsek Baito juga meminta uang damai Rp50 juta agar berkas perkara tak diserahkan ke kejaksaan. Kalau yang Rp50 juta penyidik langsung yang datang ke rumah. Menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai, tandasnya. Pernyataan Supriyani sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan Propam Polda Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke guru Supriyani. Dari keterangan-keterangan itu,
Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru, tuturnya. Kombes Pol Is Christian menegaskan Kapolda Sultra berkomitmen mengusut kasus penganiayaan termasuk menindak oknum yang melanggar kode etik. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi, karena sejak awal guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, 4 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri.